Ya, kawan-kawan OPX Traders, happy cuan dulu untuk Toba saham yang kita rekomendasikan kemarin. Selama 1 minggu kita menunggunya, ternyata diangkat di akhir-akhir session ya guys, di hari Kamis. Dan diangkat lumayan 10% dari dia open. Untuk kalian yang ngikutin aku juga di story itu, kalian udah tahu ya kapan keluarnya, ketika buangan bandar, tandanya udah kelihatan jelas juga. Dan untuk besoknya ternyata ditutup. Nah, di sini kita mau bahas sesuai judul, yaitu bedah kasus atau belajar kasus kenapa Toba dibuang besar-besaran. Jadi seperti ini guys. Untuk polanya yang ngebuang itu adalah CC duluan. Aku yakin CC duluan. Kenapa? Karena mau dari teori yang aku pelajari dari siklikalnya, ada beberapa alasan kenapa CC buangan ya guys. Kita akan bedah pelan-pelan. Untuk pertama, sebelumnya CC juga pernah buangan di area sini guys. Jadi di area sini, ketika akumulasi di area sini CC dan besoknya diangkat tinggi sekitar 13% di sini. Ternyata besoknya juga buangan. Itu aku sendiri tidak tahu kenapa, tapi biasanya itu mereka pengen meninggalkan sahamnya secara pelan-pelan guys. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada akumulasi dan sini CC buangan, dan ketika buangan CC dapat untung banyak tuh dari akumulasi di atas ini. Itu ketika di sini beberapa hari selanjutnya itu CC akumulasi lagi di area sini. Jadi emang pola di saham ini adalah saham kesukaannya CC. Untuk beberapa kali CC naikkan barang di area sini, juga CC yang naikin barang. Dan di kalau nggak salah di area 7 Juli 8 Juli juga ada CC naikin barang dan keluar, seperti itu polanya. Kita validasi lagi apakah benar perkataanku. Kalian bisa lihat di area sini guys. Nah, kita perbesar dulu ya biar jelas. Bentar, kayaknya Neo BDM deh kita cek ya. Aku masih belajar juga untuk Neo BDM ya. Kita cek dulu di sini ya. Stock cam. Oke, areanya kita cari dulu. Kalau nggak salah ini dari area 25 Juli ya. 25 Juli. Kita tarik ke belakang 25 Juli. Oke. Kebetulan masih free guys, masih belum beli aku. Mau coba dulu ya guys. Sorry, kenapa cam ya? Toba. Ketahuan deh saham yang kepengen aku pedalamin. Oke, untuk Toba seperti ini ya guys. Nah, di area sini kalian bisa lihat. Kita tarik ke belakang lagi deh biar lebih jelas. Oke. 10 Juli sini. Nah, kita fokus ke Bandar CC ya. Biar Nah, di sini kalian bisa lihat untuk area buangan CC itu di area sini. Nah, di sini CC naik kan di area naik. Ketika naik, besoknya dia langsung buangan. Jadi emang di sini sebenarnya polanya dia buangan, dan ternyata ada potensi dari mungkin dari frekuensi yang biasa kita mainkan ya. Dia ada potensi di situ, dan besoknya dia lakukan akumulasi dan ternyata dinaikin, dan ketika dinaikin ada buangan dari CC lebih banyak. Jadi seperti itu. Emang CC yang di area sini itu ngambil potensi yang kecil guys. Nah, tapi setelah itu baru mereka buangan besar-besaran di naikkan besar-besaran di area sini. Ketika apa? Ketika si retail cut loss di area sini. Ini retail cut loss, terus si ada nggak di sini? Nggak ada. Yang kena prank itu sebenarnya si JP guys. Jadi JP naikkan barang juga di sini, ternyata pas diturunin terpaksa mereka naikin barang di area sini guys. Nih kelihatan JP nyangkut di area sini, dan ketika di sini baru dinaikin, ikut juga dia naik. Jadi emang sengajanya permainan CC itu ketika ada frekuensi tinggi atau frekuensi spike, itu mereka naikin barang. Ketika dia naikin barang langsung diangkat tinggi. Nah, kebetulan ini asumsiku kemarin ya, kita akan dapat si kenaikan yang ini guys. Kenaikan yang ini sekitar 40% ya untuk targetku kemarin. Aku kira seperti itu. Ternyata yang ini adalah hari dimana CC ngambil
seperti ini aja, yang satu kali kenaikan, lalu dia tinggalin. Besoknya ya ditinggalkan aja beberapa hari sampai targetnya atau waktunya tercapai. Nah, untuk waktunya itu dari data yang aku tarik, asumsi aja ya, dari area sini itu sekitar 91 sampai 95 hari atau dalam kurung 90 hari deh. Nah, di sini sama ya 90 hari dan ternyata di hari ini masih belum, guys. Nah, kalian bisa lihat ya. Di minggu ini itu masih belum genap 90 hari, guys. Malah cenderung di sini masih kurang beberapa hari lagi. Jadi mungkin targetnya CC itu akan menurunkan barang ini ke bawah. Agar apa? Agar kenaikannya lebih tinggi atau agar untungnya lebih banyak sih untuk bandar CC. Itu alasan kenapa hari ini dibanting besar-besaran oleh CC ya guys. Kelihatan ya untuk bantingannya ini CC yang di sini. Jadi seperti itu. Apakah besokan lagi? Aku ragu guys. Karena apa? Karena CC udah buangan. Jadi ya mending amankan aset dulu guys, nggak usah terlalu berharap banyak. Kalau kalau kalian udah take profit aja, keluar dengan aman, nggak usah muluk-muluk. Kataku kemarin kan 5-10% ya, ambil aja cuannya. Kalau udah dibawa lebih dari itu ya bersyukur. Kalau ada tanda dari bandar keluar ya udah out aja guys. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk CC udah keluar guys besar-besaran di area sini. Enak ya pakai Neo BDM. Jelas kelihatannya guys. Kayaknya bakalan gue beli deh untuk subscribe-nya. Nah, jadi seperti itu. Di sini CC juga keluar ya. Nah, ketika CC udah buangan ternyata masuk. Ketika CC masuk diangkat sahamnya, guys. Seperti itu. Di sini juga CC buangan masuk di area sini. Dapat apa? Sedikit nah masuknya, mungkin beberapa ratus juta atau nggak sampai 1 M, guys. Di sini juga nih ada kenaikan dikit. Jadi seperti itu polanya CC. Jadi emang dia pengen ngebuang barang di area sini. Mungkin barangnya masih besar ya di area sini. Tapi yang pasti tujuan dari CC adalah bikin all-time high baru. Tapi dia perlu ngebuang si retail-retail yang nyangkut guys. Seperti itu. Kalau kita cek lagi di area sini ya. Aku udah pelajarin juga. Bentar. Wah, bisa ya. Kenapa cam lagi guys? Kita lihat dulu ya guys. Nah, untuk polanya itu Toba. Oke, kita perlebar aja. Sini buang sehari tanggal 17-18. Nah, ketika di 12 September kalian bisa lihat di area sini itu posisi dari retail itu sudah sepi guys. Jadi retail cut loss sudah nggak ada di area sini. Tuh, kalau orange ini retail ya, yang biru ini institusi, yang ini zombie, yang ini apa ya? Aku masih belum pelajari penuh guys. Ya kalian lebih tahu lah. Ya seperti itu, ketika retailnya sedikit di area sini, kalian bisa lihat di 12 September di area sini, kita cocokin juga dengan chart kita ya. 12 September. Nah, 12 September ini retail sedikit dan gunung es kita, aku mau gunung es ini diganti deh namanya jadi ombak aja ya. Karena filosofi gunung es kan semakin tinggi semakin jatuhnya semakin sakit ya. Kalau ombak semakin besar ombaknya semakin banyak yang terhanyut guys, atau semakin banyak yang kena gitu. Jadi kayaknya kita ganti ombak aja deh. Untuk ombaknya di area sini lebih besar guys. Baru besar ya di area sini itu menentukan bahwa emang tidak ada transaksi. Nah, tidak ada transaksi itu berarti tidak ada yang buangan. Yang buangan tanpa waktu itu cuma retail guys. Nah, kebetulan di Neo BDM bisa dilihat bahwa ketika tanggal 12 itu retail nggak ada buangan guys, atau orange-nya lebih sedikit di sini. Oh iya, nggak jelas ya. Bentar kita zoom dulu guys. Bisa nggak diperbesar? Ih, sulit guys. Muka aku aja dipindah ya. Nah, ketika tanggal 12 di area sini, kalian bisa lihat ya, orange-nya itu lebih sedikit. Itu pertanda bahwa retail itu lagi kosong-kosongnya, atau retail nggak ada isinya. Tujuan dari spike itu tinggi, guys. Kalian bisa lihat ya.
Ini kan tanggal 12 ya. Nah, ini tanggal 12 itu juga spike-nya tinggi atau si frekuensinya tinggi. Tujuan dari ombak tinggi itu adalah menandakan kalau si pergerakan dari retail atau transaksi pada hari itu sangat kosong. Itu pertanda bahwa retail yang buangan atau institusi yang melakukan akumulasi atau buangan itu lebih sedikit guys. Itu jadi konfirmasi untuk bandar bahwa sahamnya lagi sepi nih. Kalau sahamnya sepi, bandar nggak mau. Jadi bandar bikin besoknya atau 2 hari 3 hari selanjutnya itu bikin gebrakan baru, yaitu naikin saham atau ngebuang barang. Jadi seperti itu. Nanti kita bahas lebih jelas ya kenapa si ombak ini penting di saham. Jadi seperti itu untuk Toba ya guys. Jelas ya. Ini CC buangan, kemungkinan besok tidak ada kelanjutan dan diturunkan sampai target waktu yang ditentukan. Kita akan tunggu lagi, yaitu ombak-ombak baru ketika dia mau naikin. Seperti ini ombaknya guys. Kan ombak di area sini sudah ada nih, di area sini dinaikin, ternyata ada ombak lanjutan di area sini. Kita nunggu ombak lanjutannya aja guys. Ya seperti itu, jangan terlalu banyak berharap ya guys. Kalau dinaikin pun ya sudahlah ya, kita kelewatan udah cuan juga. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke SMBR ya. Sorry. Nah, ini SMBR agak-agak rame nih guys. Nah, jadi SMBR itu aku belum ngeriset di Neo BDM-nya ya. Nanti aja deh. Jadi SMBR itu agak-agak brutal guys. Kenapa? Karena aku tarik ke belakang, yang menguasain saham ini hampir 80%-nya ada retail guys. XL di paling tinggi di area sini guys. Nah, XL di area sini paling tinggi. Jadi penguasanya retail. Jadi bandarnya udah coba guys. Jadi ketika di sini sepi kan transaksi, tidak ada yang buangan, itu bandar mencoba untuk menaikkan sahamnya. Kan kelihatan ya di sini naik. Ketika naik, besoknya langsung dibanting oleh retail guys. Jadi retail keluaran, kita bisa lihat ya SMBR. Nanti kelihatan tuh SMBR tuh retailnya segimana. SMBR. Suka aku pakai aplikasi ini guys. Nah, retail kelihatan kan? Besar sini porsinya untuk retail. Itu menandakan bahwa saham ini sedang tidak baik-baik saja guys. Ketika dia buangan pun di area sini kan retailnya udah sepi nih. Itu tanggal 17. Oh ini dulu yang pertama nih. Sorry. Sorry banget ya. Tanggal 17 itu retail lagi sepi-sepinya nih. Di sini kan tinggi nih sebenarnya. Ternyata besoknya tanpa dinaikkan pun retail hidup lagi guys, akumulasi. Jadi itu jadi circle kematiannya si SMBR. Kenapa dia nggak bisa naik-naik guys selama ini. Jadi seperti itu. Jadi apa kelanjutannya sih kita untuk si SMBR ini? Yang pasti kita akan lihat atraksi dari bandar itu ngebuang barang seperti ini lagi guys. Jadi kalau sudah kataku sudah di area merah, area 5% ke bawah, ya udah cut loss aja dulu, nggak apa-apa. 3% 5% nggak apa-apa guys. Karena ini pertanda bahwa ketika sahamnya sepi, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan naik itu karena sahamnya kosong, atau kemungkinan turun itu karena para retail nunggu cut loss gitu guys. Jadi ini kan retail ini sepi nih, tidak ada transaksi nih pada hari itu. Antara dua, ketika bandar mau naikin barang dan ngedebelin bid, tiba-tiba ada yang ngeguyur, itu berbahaya guys. Jadi kalau saran aku ketika ini si frekuensi atau ombaknya udah gede, besoknya ada bantingan besar dari bandar atau bantingan besar dari retail ataupun siapapun, dan itu membuat gagal kenaikannya, ya udah cut loss dulu, ambil cuan secukupnya aja. Kalau kalian masuk di area yang paling tinggi ini ya, dari sini kan, nih di area sini udah cuan 2% guys. Ketika besoknya merah tidak berhasil, ya udah cut loss di area situ, ambil untung sedikit aja. Karena apa? Karena seharusnya ketika sudah naikkan itu tidak ada bantingan guys. Tidak ada bantingan, kecuali bandar terus akumulasi guys. Ketika di sini nih terus akumulasi tanpa ada buangan nih, yang biru sama merah tanpa ada buangan, itu berarti bandar masih strong guys, masih
semangat untuk akumulasi. Tapi kalau cenderung sudah dibawa ke bawah kayak ini, ya udah nunggu aja, nunggu si retail kosongan dulu. Ini karena pusan dari retailnya udah besar banget guys. Kalau dari sini datanya udah 9M 10M guys. Walaupun si JP udah ngebalap nih, retail yang sudah berkurang, JP mulai naik. JP yang terakhir ini sudah 10M, XL sudah cut loss, sisa 9M guys. Jadi kemungkinan ada atraksi baru seperti ini guys. Itu berbahaya, bikin jantungan nanti kalian kalau ikut di area sini guys. Jadi SMBR kita hapuskan dulu dari list kita tunggu kelanjutan dulu. Kalau JP cenderung akumulasi lagi di area sini, ya udah kita ikut lagi gitu guys. Biasanya pertandanya adalah ketika dia polanya naik, itu JP akumulasi, terus ada spek lagi, ada ombak lagi, nah berarti itu kemungkinan akan naik lagi, kita ikut. Kalau gagal lagi, ya udah cut loss lagi. Toh kalau sudah dinaikin kayak gini kan masih ada ngeplusnya lah, minimal BP ya. Seperti itu untuk kenapa SMBR itu gagal naik beberapa kali guys. Dan kenapa juga dia di area sini agak panjang ya, seharusnya kan terus naik. Nah di area sini dia agak panjang karena apa? Karena retailnya udah kepenuhan guys. Yang ngenaikin barang juga si CC ini cenderung masih buangan guys, masih belum ada akumulasi. Jadi seperti itu area-area berbahaya. Ini kan CC ya naikin saham ini dari bawah ke atas. Nah ketika di atas sini CC udah nge-sweep ke bawah dan retail yang naik, si XL yang naik. Jadi saham ini sudah dikuasai retail. Kapan dia akan naik lagi? Mungkin ketika ada duet antara CC dan JP guys. Duet CC JP, retail sudah turun habis baru itu bisa naik lagi seperti itu. Semoga aja ya dalam waktu cepat retail cut loss atau tim-tim pahlawan bursa ini cut loss guys. Jadi seperti itu untuk target SMBR, masih belum menarik walaupun akumulasi dari forensinya sini sangat tinggi guys. Tapi apa daya, XL menguasai guys. Jadi seperti itu dulu untuk update kita SMBR. Kenapa masih gagal dan masih belum profit di area SMBR. Dan kita cut loss di 3% ya guys. Tapi ya lumayan untuk cuan minggu ini guys. Lumayan besar ya. Kalian udah menyaksikan sendiri dalam waktu 5 hari udah sekitar 39%. Yang penting bersyukur aja untuk itu. Dan next kita akan update lagi untuk saham pantauan kita minggu depan. Dan sampai jumpa guys. Bye bye.